Technical View Counseling 28 April 2021 jam 15:50 waktu Indonesia bagian Barat, high 1.3907 dan low 1.3861. Running price kembali berada di 1.3886. Oke, tadi pagi suggest kami adalah melakukan sell on breakout di kisaran 1.3885 ataupun 1.3900 dengan target pertama 1.3835 dan target kedua 1.3785 ya. Dan stop lossnya diantisipasi 1.3950 atau 60 ya. Tapi sampai saat ini areal terendahnya baru tertahan atau kurang lebih masih tertahan di zona 1.3861. Oke, ini adalah outlook selanjutnya. Apa yang harus dilakukan kalau memang ternyata tadi sudah melakukan sell on breakout lalu kemudian kondisi yang memungkinkan berikutnya akan seperti apa? Karena hari ini otomatis tidak ada data ekonomi dari Inggris. Jadi kita akan melihatnya adalah semua terfokus pada FOMC nanti malam. Nah, sementara kalau dilihat dari kondisi candlestick lagi-lagi terhalangi dengan ini adalah hanging man ya. Ini hanging man. Jadi setelah dia bullish lalu kemudian dia doji candle, berarti doji candle ini bukan hammer tapi menjadinya hanging man. Dan hanging man tepat berada di zona neckline dari double bottom yang sampai saat ini kita tetap gunakan, yaitu zona 1.3900. Itulah sebabnya kenapa tadi pagi salah satu alasannya adalah dari kondisi hanging man. Nah, sementara untuk area penurunan sendiri saya tidak berharap akan terjadi penurunan terlampau dalam sebetulnya. Jadi masih dalam teritori sideways di 1.3900 sampai 1.3822. Jadi ini yang akan menjadi catatan khusus untuk kita, terutama kalau di compare dengan kondisi hanging man yang sebelumnya itu berada dengan areal terendah 1.3857. Berarti ini memang sangat wajar terjadi pantulan sampai saat ini. Sementara untuk areal tertingginya itu dia harus berhasil menembus 1.3923, so kita baru exchange atau switch strategi menjadi area buy. Oke, lalu kemudian outlook dari grafik H4-nya sendiri, potensi ataupun peluangnya itu memang sudah betul. Dia tadi pagi dia sudah breakout, jadi ini sangat wajar untuk breakout, lalu sell on breakout-nya sudah confirm. Nah, sekarang ternyata tiba-tiba dia memang areal terendah 1.3861 persis di zona 50% dari Fibonacci retracement. Nah, ini tentunya dalam beberapa kesempatan juga memang sempat terjadi pantulan ya. Dan ini kembali terjadi, tapi saya rasa karena dia memang sudah tembus zona trendline, berarti kita asumsikan bahwasannya dia hanya sekedar pullback maksimum 1.3895. Jadi ya, Anda masih tetap bisa melakukan sell. Berarti komposisinya kalau tadi Anda masih ragu untuk melakukan sell on breakout, ini berarti sell on rebound ataupun sell on pullback. Tapi arealnya masih relatif sama. Sementara untuk areal target 1.3860 saya rasa masih cukup wajar. Dengan catatan pula bahwasanya kita masih bisa berharap ini akan tembus kurang lebih 1.3840 ataupun 1.3835, saya rasa masih cukup wajar ya. Tapi dengan catatan pula di sini saya harus ingatkan, kalaupun target kedua kita adalah 1.3785, karena tadi ekspektasi kita berada di daily chartnya tertahan di 1.3822. Nah, di H4-nya pun sama. Anda perhatikan 61.8% dari Fibonacci retracement yang sudah kita gunakan sejak 2 minggu yang lalu itu berada di 1.3827 ya. Jadi kurang lebih teritori areal 1.3827 saya asumsikan di sini kami curigai sebagai zona rebound dari double bottom. Jadi ekspektasi kami di zona ini akan terjadi pantulan. Jadi kemungkinan TP pertama saja cukup untuk areal hari ini. Tapi selanjutnya kita akan ditentukan apakah TP2-nya akan segera dirubah atau langsung Anda tahan sampai zona 1.3784. Tapi perkiraan kami sementara waktu adalah zona 1.3822 ataupun 1.3827 itu adalah areal support yang cukup efektif. Jadi double bottom bisa saja terjadi situ. Kalau itu terjadi bagaimana? Kalau itu terjadi berarti cancel untuk TP keduanya atau Anda bisa segera exit di 1.3835. Artinya tepat di areal TP pertama kita, lalu kemudian nextnya Anda harus perhatikan terlebih dulu zona ini. Kalau ini tidak berhasil tembus, ya katakanlah cuma tail sedikit saja di 1.3815, mungkin ini masih menjadi area pantulan sebagai double bottom dan ekspektasinya neckline di 1.3913. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View Euro USD 28 April 2021 jam 15:55 waktu Indonesia bagian Barat, high 1.2092, low 1.2055 dan
running price 1.2072. Oke, highlight yang kami remarks pagi tadi, kurang lebih untuk grafik daily-nya, saya kecenderungannya mencurigai pola yang sebelumnya sempat terjadi, kurang lebih Anda fokuskan di areal ini. Ya, ini adalah candlestick di tanggal, ini adalah di tanggal 19, lalu kemudian tanggal 20, dan tanggal 21. Ya, kalau Anda perhatikan formasinya, ini long bullish candle, kemudian ini adalah shooting star, kemudian ini adalah hanging man, ataupun kita bisa saja sebutnya sebagai hammer atau long up lower shadow, ya. Dan lalu perhatikan candlestick formation di tanggal 23, lalu kemudian ini adalah tanggal 26, dan ini adalah tanggal 27. Walaupun khusus untuk di tanggal 26 kita tidak mendapatkan shooting star, ya, tapi kurang lebih dengan komposisi ini di tanggal 27 atau kemarin lebih tepatnya dengan bagian hammer ataupun hanging man, ya, ini masih bisa 50-50. Tapi kecurigaan saya kurang lebih seperti ini. Jadi setelah 3 candle berturut-turut seperti ini akan ditemani dengan bearish candle. So, ini pun akan relatif sama. Kalau kita mengacu kepada kondisi candlestick, ya, kecurigaan saya adalah kemungkinan potensinya adalah penurunan. Dengan catatan pula 1.2058 areal RSI biru ini kemungkinan akan sangat gampang, sangat mudah untuk ditembus. Dan ekspektasi berikutnya berarti penurunan sampai zona 1.1990. Saya asumsikan itu adalah zona support ataupun pullback dari areal trend channel ini. Kita lihat di grafik keempatnya seperti apa. Nah, ini adalah teritori kemarin yang kita tandai dan memang sangat baik, ya. Jadi dia memang terpantul di zona merah ini, trendline merah setelah sebelumnya sempat ditembus. Jadi ini adalah pullback yang sangat mantap, lalu kemudian dia rebound, dan ya setidaknya TP pertama harusnya kemarin sudah tercapai. Tapi juga kita memiliki area hati-hati di kisaran 1.2100 ataupun 1.2112, ya. Jadi selama area ini tidak berhasil tembus, hati-hati dia akan kembali tergelincir. Tapi skenario pertamanya, ya, yang sampai saat ini bisa saya sampaikan adalah ini sesuai dengan keinginan ataupun harapan terkait dengan trendline. Ya, lagi-lagi trendline biru itu yang tetap menjadi acuan kita atau area idealnya kurang lebih di sini. Ya, jadi Anda sebetulnya sudah bisa melakukan buy karena tadi pagi kami sempat memberikan suggestion 1.2045 ataupun 1.2060 yang ternyata tepat sekali area low-nya berada 1.2055 dan itu exactly di area tail ini. Nah, sekarang kita tinggal menantikan TP pertama 1.2100 yang juga bertepatan sebagai zona trendline kuat. Jadi kalau ini tidak ditembus, berarti kita lupakan TP kedua kita 1.2160. Tapi kalau misalkan ini berhasil tembus, well, at least TP kedua mungkin saja sedikit di bawahnya, yaitu 1.2140, 1.2150, itu bisa saja Anda lakukan X. Sementara untuk stop loss, kita masih tetap menggunakan teritori psikologis 1.2000 dengan asumsi bahwasanya kalau tergelincir di bawah 1.2058, maka yang paling memungkinkan level psikologi 1.200 tersebut harus ditembus untuk menjamin tekanan jauh lebih dalam. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.